Oleh karena itu, pemilihan pasangan hidup menjadi tahap krusial sebelum memasuki ke jenjang pernikahan. Dan seiring berkembangnya zaman, secara seorang mengenal dan memilih jodoh mengalami perubahan. Jika dahulu seorang mengenal jodoh melalui pencarian jodoh yang banyak melibatkan keluarga, perantara, atau lingkungan sosial terdekat, kini media sosial hadir sebagai sarana baru dalam pertemuan laki-laki dan perempuan. Media sosial memungkinkan interaksi tanpa batas ruang dan waktu, sehingga memudahkan seorang untuk mengenal calon pasangannya berdasarkan berbagai kriteria tertentu. Nah, fenomena ini terjadi di, terjadi juga di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, berdasar pengamatan awal dan data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dander. Cukup banyak pasangan yang mengenal dan memilih pasangannya melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, yang sebelumnya eh, pada akhirnya melangsungkan pernikahan. Media sosial tidak hanya menjadi sarana perkenalan, tetapi juga mempengaruhi cara pandang dan kriteria dalam memilih pasangan hidup, khususnya pada aspek ketertarikan fisik, latar belakang sosial, dan kesesuaian visi. Di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa dalam memilih pasangan hidup, aspek agama dan akhlak harus menjadi prioritas utama. Pergeseran kriteria akibat pengaruh media sosial berpotensi menimbulkan dampak positif maupun negatif terhadap kesiapan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana peran dan dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup. Berdasarkan fenomena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perubahan pola pemilihan pasangan hidup dalam perspektif sosial dan hukum Islam. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana peminatan pasangan hidup dengan media sosial di KUA Kecamatan Dander. Yang kedua, bagaimana pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander. Literatur review dari Zulfi Rifki Iza dan Miftahul Huda dengan judul Dampak Media Sosial bagi Kehidupan Perkawinan di Ponorogo, Yuni Herlina dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau dengan topik pengaruh komunikasi jejaring sosial pada kehidupan nikah sesuai Islam, Muhammad Danang Fitranto dan rekannya dari Universitas Islam Malang melakukan studi tentang pengaruh medsos pada pembangunan keluarga sakinah. Ada juga dari Maulidia Nur Awalina dari IAIN Ponorogo yang berjudul Psikologi Perkawinan menganalisis pemilihan pasangan melalui media sosial, serta dari Wahibatul Makfuroh yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Pancamarga Probolinggo yang menggunakan deskriptif analisis penelitian berjudul tentang pencarian jodoh di media sosial perspektif hukum Islam. Metode penelitian, jenis penelitian saya menggunakan kualitatif karena penelitian lapangan yang melakukan wawancara langsung dengan pasangan suami istri menggunakan media sosial yang menggunakan media sosial sebelum memutuskan untuk menikah. Jumlah responden dalam hal ini terdiri dari 6 orang atau 3 pasang suami istri, 3 orang ayah dari sepasang suami istri itu, terus ada kepala KUA Kecamatan Dander dan satuna staf administrasi KUA Kecamatan Dander. Tempat dan waktu penelitian, studi dilaksanakan di Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro yang melibatkan pasangan yang mengenal satu sama lain melalui media sosial sebelum menikah. Namun, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitiannya telah dianggap cukup mulai dari saat data dikumpulkan hingga saat penelitian berakhir. Teknik pengumpulan data ada wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data dan serta penyajian data. Hasil dan pembahasan. KUA Kecamatan Dander berperan sebagai lembaga pemerintah yang memberi pelayanan keagamaan khususnya pencatatan pernikahan, bimbingan pranikah, dan bimbingan keluarga sakinah. Secara kelembagaan, KUA Dander memiliki struktur organisasi, visi, dan misi yang mendukung pelayanan keagamaan
yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan zaman, termasuk pemanfaatan teknologi dan media sosial. Berdasarkan data lapangan melalui wawancara dengan pasangan suami istri, orang tua, kepala KUA, dan staf administrasi ditemukan bahwa media sosial seperti Facebook dan Instagram banyak digunakan sebagai sarana perkenalan sebelum pernikahan. Pasangan yang diteliti umumnya mengenal calon pasangannya melalui media sosial karena keterbatasan interaksi di dunia nyata, jarak geografis, atau kesibukan kerja. Proses perkenalan ini kemudian berlanjut ke komunikasi yang lebih intens, sehingga akhirnya disepakati untuk menikah catatkan di KUA Kecamatan Dander. Penggunaan media sosial dalam peminatan pasangan hidup juga berdampak pada perubahan kriteria pemilihan pasangan, di mana ketertarikan awal lebih sering didasarkan pada aspek fisik dan citra diri di media sosial. Meski demikian, sebagian besar pasangan tetap melibatkan orang tua dan mempertimbangkan kesesuaian agama, latar belakang, serta visi kehidupan sebelum melangsungkan pernikahan. Dengan demikian, bab 3 menegaskan bahwa media sosial menjadi sarana penting dalam peminatan pasangan hidup di Kecamatan Dander sekaligus membawa implikasi terhadap pola dan pertimbangan dalam memilih pasangan menuju jenjang pernikahan. Analisis peminatan pasangan hidup melalui media sosial di Kecamatan Dander menunjukkan adanya perubahan pola ta'aruf dari cara konvensional menuju pola digital. Media sosial berfungsi sebagai sarana awal perkenalan yang mempermudah interaksi antara laki-laki dan perempuan tanpa batas ruang dan waktu. Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan media sosial sebagai sarana ta'aruf pada dasarnya bersifat mubah karena termasuk dalam ranah muamalah. Selama tidak melanggar ketentuan syariat seperti kolwat, penipuan, penipuan identitas, dan komunikasi yang melampaui batas. Penggunaan media sosial berdampak pada pergeseran prioritas dalam memilih pasangan hidup. Ketertarikan fisik dan citra diri yang ditampilkan di media sosial sering menjadi faktor awal yang dominan. Sementara pendalaman aspek agama, akhlak, dan kepribadian dilakukan setelahnya. Pergeseran ini berpotensi menimbulkan kemudaratan apabila tidak diimbangi dengan kejujuran dan kehati-hatian, sehingga bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, analisis skripsi menegaskan bahwa media sosial dapat digunakan sebagaimana sarana peminatan pasangan hidup, tetapi harus ditempatkan secara proporsional dan dalam nilai keimanan dan akhlak sebagai tolak ukur utama demi terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kesimpulannya, peminatan pasangan hidup melalui media sosial yang dilakukan di KUA Kecamatan Dander seperti Facebook, Instagram, atau yang lainnya untuk mencari pasangan hidup atau sebagai perantara dalam mencari jodoh jika tidak dapat menemukan di dunia nyata. Media sosial dapat menjadi alat yang bagus untuk menemukan pasangan di dunia virtual. Meskipun dunia virtual tidak sepenuhnya dapat menggambarkan sifat asli dunia nyata, masih dapat digunakan untuk tujuan lain seperti membangun hubungan dan menemukan pasangan hidup. Yang kedua, pengaruh media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di kantor urusan agama Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro adalah munculnya standar pasangan ideal yang didasarkan pada citra mereka di media sosial, terutama yang berkaitan dengan fisik, visi dan misi, dan kepribadian masing-masing menjadi prioritas utama. Dan ini penting untuk membangun keluarga yang harmonis. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Ardi. Aduh. Baik, terima kasih Mas Kian sudah menyampaikan presentasinya. Yang pertama mungkin saya ingin menanyakan, ini kan judulnya dampak media sosial terhadap peminatan pasangan ini. Jadi kan dinas di KUA sana atau gimana, Mas Rian? Kebetulan di KUA Dander, Bapak, Sebagai apa, Mas Rian? penata layanan nasional. Hmm. Eh,
Saya ingin menanyakan apa kan Mas Rian selama ini kerja di KUA ya, kemudian mengangkat tema ini. Kenapa Mas Rian ini lebih tertarik tema dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup? Sementara kan sebenarnya peminatan pasangan hidup itu kan banyak hal ya. Nah, kita melihat media sosial kan saat ini juga ya banyak yang sifatnya fake, apalagi apa namanya gambar segala macam itu kan sudah bisa disulap dengan AI. Nah, kenapa Mas memilih dampak sosial ini malah justru untuk peminatan pasangan hidup? Kira-kira apakah ada urgensinya dalam konteks masyarakat modern yang kita rasakan saat ini? Baik, terima kasih Fardi. Nah, itu berkaitan dengan setiap kali kita dengar pada era ini, seringkali kita bertanya tentunya dengan calon pasangan, bukan hanya dari unsur KUA, tetapi juga dari unsur masyarakat sering ketika saling bertanya gitu. Ini dari mana kenal sama calon pasangannya? Mereka menjawab dari sosial media, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Dan fenomena ini yang tentunya saya tertarik untuk masuk ke dalamnya. Di samping itu, di Kecamatan Dander ini lumayan banyak apa namanya jumlah N atau jumlah nikah, maka saya juga ingin mengambilnya dari KUA Kecamatan Dander. Selain itu, salah satu alasannya tentunya juga keluar dari dosen penguji saya yang ketika proposal yaitu Pak Ardi sendiri, karena awalnya itu dampak media sosial terhadap terhadap minat menikah dengan abdi negara. Nah, setelah itu diberikan saran oleh Pak Ardi sendiri untuk diganti judulnya menjadi dampak media sosial terhadap peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro. Maka dengan itu saya menjadi mantap untuk memilih judul ini akhirnya. Berarti sekarang sudah melakukan penelitian dan hasilnya gimana yang ada di sana? Jadi itu kan semuanya hampir berapa persen itu dari yang di KUA tender ini memang peminatannya atau minat atau senang dengan pasangan itu berdasarkan media sosial itu berapa persen dari semua yang Mas Rian pernah temui? Kalau presentase kita belum pernah mengukur tentang presentasenya, Bapak. Hmm. Tapi setiap kali ada bimbingan pranikah atau Hmm. rafa, pemeriksaan Hmm. pernikahan itu seringkali Hmm. kita ditanya terlebih dahulu bahwasanya Hmm. dari Hmm. mana sih asal usul calon pasangan ini tentunya. Nah, Hmm. itu menunjukkan banyak ya mungkin dari 100 pada 2 bulan terakhir mungkin. Nah, itu banyak yang menjawab dapat dari media sosial itu berjumlah sekitar 70 sampai 80%, nah, sekitar sekitar itu data. Ada data itu memang disajikan ya di bab 3 ya. Dari sekian misalkan Yang 100 itu ada 78 jumlahnya persenan. Bapak, yang Hmm. jumlahnya. Hmm. Kalau di bab 3 tidak mencantumkan jumlahnya, tetapi hasil dari wawancara. Hasil dari wawancara. Ya, sekarang wawancara berapa? Tiga atau enam pasangan tadi ya? Wawancara Berapa? saya pakai 3 pasang, tetapi Ya. di samping itu kita juga pakai eh, apa namanya kepala KUA dan juga staf, juga dari Nah, apa, orang tua calon mempelai. Mempelai ya, lah, sekarang yang mau diteliti itu sebenarnya pasangannya atau ketua KUA atau orang tua atau staf KUA itu sendiri, Mas. karena kita memakai peminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Bojonegoro, tentunya semua unsur itu masuk dalam apa namanya masuk dalam daftar yang akan kita uji. Ya, sekarang Yang sebenarnya kan yang mau diuji itu hmm, sebenarnya siapa?
pasangan juga pasangan. Pasangan ya kan gitu. Yang narasumbernya mau diuji maksudnya kan, lah ya, yang mau ditanya datakan di sini pasangan kan, pasangan ya kan? juga iya Pak. Lah iya, data ini kan harusnya lebih banyak didapatkan dari pasangan. Ketua KUA, orang tua, atau bahkan justru pegawai KUA itu sendiri itu kan sebenarnya tidak terlalu penting dalam penelitian ini. Yang paling penting justru pasangannya itu. Lah di sini data ini malah cuman hanya ada 3 pasangan. Dari sekian tadi Mas Rian menyebutkan kok ada 100, dari 100 itu 78 pasangan. Apakah dari 3 ini, nih kan, ini kan sangat minim sebenarnya. Misalkan dari 3/78, itu sangat sedikit sekali. Apalagi orang tua itu sebenarnya urgensinya apa? Orang tua kan hanya memberikan restu, ya kan, kemudian menjadi wali, kan gitu, ya kan? Ketua KU, kepala KUA itu hanya sebatas administrasi, apalagi pegawai yang lainnya, kan gitu Mas. Padahal yang diuji atau yang digali lebih dalam itu latar belakang peminatan pasangan menikah karena dampak daripada media sosial. Justru ini malah cuma ada 3 pasangan, ya kan? Nah, dari 3 pasangan ini kan sebenarnya sangat jauh, Mas. Ya kan KUA itu sebenarnya tidak terlalu signifikan, tidak terlalu penting dalam penelitian ini karena yang data yang penting adalah pasangan yang menikah karena nah itu peminatannya saling menyukai, saling senangnya itu gara-gara bertemu di media sosial. Kan gitu. Gitu, Thomas. Ya Bapak. Lah, lah ini datanya kok cuma 3 pasangan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mereka menjawabnya ketemu di mana? Oke, media sosial, ya kan? Habis itu mereka melakukan ta'aruf. Kemudian peminatannya itu suka karena apa? Karena secara fisik dan citra, foto, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini adalah hasil penelitian Mas Rian itu sendiri, apakah kemudian Mas Rian juga menyarankan langkah pertama kepada calon pasangan pengantin saat ini itu untuk melihat kepada media sosial? Kita sebagai apa namanya memberikan saran gitu ya, yang pemberi saran tentunya tidak melarang dan juga tidak menyarankan, asalkan itu baik bagi calon pengantin semuanya boleh. Karena media sosial nanti akhirnya juga melengkapi apa namanya jalur jalannya dia menemukan pasangan ya, it's okay, enggak apa-apa. Karena kan media sosial itu hanya siapa secara fisik gambar atau video, padahal orang menikah itu kan dilihatnya dari sifat karakter. Ya Orang Jawa betul. melihatnya itu bebet, bobot, bibit, dan lain sebagainya. Kan gitu, Mas. Iya Bapak. Nah, sementara ini malah justru menyarankan atau memberikan masukan maksudnya tidak usah melihat bibit bebet bobot lagi sekarang hanya cukup melihat daripada citra ataupun foto yang ada dalam media sosial. Nah ini malah justru tidak membahayakan. Bukan gitu Bapak. Nanti kita Hmm. setelah berkenalan di media sosial boleh melaksanakan tahapan selanjutnya seperti ta'aruf dan lain sebagainya. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi. Kalau misalkan secara fisik ataupun foto atau video ada media sosial, wah ini kok cantik, kok ini ganteng, ya kan? Karena kan itu bisa disiasati sekarang. Nah, di media sosial itu foto bisa dibuat lebih ganteng, lebih glowing, ya kan? Video bisa begitu ketemu taruh, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diposting di media sosial. Berarti media sosial itu justru lebih membahayakan kan? Bukan malah justru darful mafasid mukodam malah jadi masalah tadi. Nah, itu sudah kami jelaskan pada bab 4 yaitu analisis bab
yang Lain, menyatakan nanti itu mm-mm, akan dilengkapi dengan syarat-syarat mm-mm. tertentu, Bapak. Setelah kita misalkan calon pasangan itu berkenalan di media sosial, nah selanjutnya seperti apa? Nah, misalkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam media sosial gimana? Tergantung dari calon pasangan, Bapak. Ya Kalau artinya kalau misalkan tidak semuanya orang kemudian media sosial kemudian taruh kemudian menikahkan gitu ya betul. kan, banyak di luar sana juga orang setelah mengenal dari media sosial kemudian dia taruh perkenalan nanti nggak jadi karena ini jadi sudah kelihatan karakter segala macam. Nah, Betul, apakah Pak. malah justru media sosial itu malah justru menjadi dampak buruk ya? Kita lihat media sosial menjadi dampak buruk atau tidak itu tergantung penggunaannya, Bapak. Jika media sosial digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, maka itulah yang nantinya akan menjadi dampak buruk. Tetapi media sosial juga seiring berkembangnya zaman, media sosial itu melengkapi keilmuan juga. Salah satu adalah keilmuan muamalah di hukum Islam, karena media sosial itu termasuk apa ya? eh, Media untuk bersosial dan juga berekonomi, gitu, Bapak. Ya, tetapi kan tadi pertanyaan saya itu, ketika misalkan sudah minat dan melalui media sosial, kemudian setelah perkenalan tidak sesuai dengan apa yang ada di media sosial tadi, kan? Kan banyak juga ya kasus seperti itu, ya kan? Ya, Nah, yang kedua, yang berikutnya, ini kan dampak media sosial. Tadi kan sebenarnya katanya banyak ya, banyak ya Mas, benar. Mas Rian memang tadi menyampaikan banyak ya sebenarnya yang peminatannya memang berasal atau bersumber dari media sosial, betul ya. ya betul lah, Pak. Kalau memang itu banyak, kenapa kemarin itu sebenarnya tidak menggunakan kuantitatif saja? Karena kan sebenarnya kuantitatif itu di setting atau di apa di dalam metode penelitian itu kuantitatif itu untuk apa menghadapi populasi yang banyak. Nah, sehingga ketika misalkan kita menguji secara sporadis beberapa pasangan sampling misalkan 30 dari 78 atau 40 daripada 78 tadi atau mungkin 50 dari 100 itu bisa dengan mudah dengan teknik metode kuantitatif. Kenapa? Justru Mas Rian akan memilih metode kualitatif, bukan Karena kuantitatif. karena sebenarnya pada apa namanya skripsi ini adalah minat saya dulu, bukan untuk mengukur, Bapak, untuk menganalisis seperti yang ada di Baik, ya, rumusan masalah gitu. mau Kalau kalau niat saya mengukur dulu juga kan bisa. misalkan mengukur mungkin Kuantitatif itu kuantitatif itu bukan berarti kita hanya 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 hasil akhirnya angka atau ukur mengukur semuanya semua penelitian itu harus melalui sebuah analisa. Nah, gitu. Tapi kan dengan misalkan tadi 100 kemudian menurut Mas Rian itu 78 yang melalui perkenalannya atau peminatan oleh media sosial, terus akhirnya dengan hanya 3 pasangan itu kan sangat jauh sekali, sangat jauh sekali. Apalagi kok ke orang tua, ke staff, itu nggak ada yang signifikan karena kita nggak butuh itu sebenarnya. Itu adalah, kamu mau menikah, kenalan dari mana misalkan? Oh, kenalannya dari media sosial. Setelah media sosial, oke taruh. Setelah taruh bagaimana? Bagaimana pengenalan berikutnya? Kenapa kamu suka sama ini? Kenapa kamu minat sama ini? Apa sebenarnya yang melatar belakangi keminatanmu selain daripada setelah ketemuan dari media sosial? Nah, itu yang memang harusnya digali lebih dalam. Kalau misalkan menggunakan kualitatif, tapi dengan subjek penelitian atau jumlah populasi yang banyak, itu memang harusnya menggunakan kuantitatif. Sehingga kita bisa mengukur 50% lah minimal dari sebuah respon.
Itu catatan saya saja. Itu ya. Berikutnya, karena kan hanya tiga ya tadi. Hmm, itu. Nah, disebutkan di sini itu adalah definisi daripada peminatan pasangan hidup. Menurut Mas Rian itu sebenarnya faktor apa saja sih yang biasanya itu menjadi kriteria seseorang saat ini dalam memilih pasangan hidup selain media sosial ya? Kriteria untuk memilih pasangan hidup gitu Pak. Mm-mm. Yang pertama tentu kalau kita bicara empiris atau teoritis Bapak. Iya silahkan silahkan. Mau dua-duanya juga boleh. Secara empiris tentunya yang pertama dilihat pada era Hmm. ini kebanyakan Hmm. adalah dari sisi Hmm. finansial, Hmm. selanjutnya dilihat dari sisi physically atau citra Hmm. diri, latar belakang, antaranya itu. Dan juga agama tentunya, tidak mengesampingkan agama. Terus Kira-kira itu kalau Bapak. tadi secara teori, Kalau secara teori tentu bibit, bebet, bobot, dan kalau diukur dari saran agama tentunya akhlak dan juga agama yang nomor satu. udah itu. Kira-kira seperti itu Bapak. Oke, kalau misalkan tadi menurut Mas Rian itu generasi milenial saat ini itu cenderung memprioritaskan aspek fisik, tadi finansial, apa mungkin lebih pada pekerjaan ya, status sosial. Kan? Betul. Bagaimana menurut pemikiran Mas Rian sendiri dengan fenomena yang ada saat ini? Ya, fenomena pada saat ini tentunya tidak menyalahi dari apa yang disarankan oleh agama kita, yaitu agama Islam, karena nanti akan saling melengkapi. Hmm, hmm, Yang pertama tentu kita, kalau saya sendiri atau terlebih mungkin dari hmm, berbagai macam golongan orang, mulai dari apa namanya lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas, biasanya melihat dari kafa'ah, kafah atau kesetaraan terlebih dahulu. Tentunya yang pertama agama, lanjut di kesetaraan, mungkin seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bapak. ya, seperti itu ya. Baik. Kalau misalkan tadi menyebutkan tentang KVA ya. Eh, Mengapa KVA itu sering dianggap penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis, Mas? Mengapa kafah dianggap penting? Oke. Mm-mm. Dan ada sebagian orang yang berpikir bahwasanya kesetaraan ini akan membangun sebuah fondasi di mana jika sama-sama orang itu pada kesetaraan yang sama, maka hasil dari hubungan rumah tangga yang dijalani itu akan baik-baik saja. Tetapi jika tidak setara atau kurang setara seperti itu, mungkin mereka beranggapan bahwasanya ke depannya juga akan kesulitan karena dalam menghadapi kehidupan tentunya juga masih memperhitungkan aspek finansial, mungkin kekuatan ekonomi dari orang tua dan lain sebagainya. Udah, itu. Baik, yang terakhir aja. Menurut Mas Rian itu media sosial dalam konteks penelitian Mas Rian saat ini sebenarnya lebih banyak membawa kemaslahatan atau justru kemafsadatan, Mas?
Untuk mencari pasangan jodoh, tentunya media sosial tidak dapat diukur dengan apakah media sosial ini menimbulkan kemaswadatan atau kemaslahatan. Tetapi yang kita ukur adalah hasil hasil akhir daripada perkenalan di media sosial, Bapak. Kemaslahatan atau kemaswadatan itu akan apa namanya menjadi hasil akhir ketika hubungan suami istri itu baik atau tidak. Misal, eh, Oke, ah, saya nah, potong dulu oke, sebentar. siap, siap, Dari yang Bapak. tadi kalimat Mas Rian yang terakhir tadi, Mas Rian sampai nggak meneliti orang yang sudah menikah 3 tahun, yang atau minimal 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun yang memang perkenalannya dulu atau peminatannya dulu itu dari media sosial. Ada, Bapak, kita yang di Hmm, bab hmm, 3 kita cantumkan hmm, yang sudah menikah hmm. selama 5 tahun. Oke, berarti itu satu dari tiga itu satu toh. Ada yang 2 tahun, Hmm? Enggak, kan ada tiga, ya kan? Tiga ya, pasangan, 2 tahun, 5 tahun, terus 2 tahun. semuanya mereka baik-baik saja. Alhamdulillah Berarti, ketika terakhir saya tanya, hmm, hmm, tidak ada problem di kehidupan keluarganya mereka. Mas Rian udah menikah. Alhamdulillah sampun, Bapak. Dulu peminat melalui media sosial enggak? Awalnya dari Hmm? bertemu, setelah Berarti bukan bertemu, media sosial. awalnya pertama bertemu terus saya cari di media sosial. Kebetulan Nah, itu, kan beda. Ini oh iya, kebalikan. Pak. Iya, Bapak. Jadi, menurut Mas Rian sendiri lebih enak yang mana? Ketemu dulu baru spill-spill ke media sosial atau media sosial baru spill-spill aslinya? Keduanya tentu tidak, nah, kalau menurut saya tentunya keduanya punya kekurangan dan punya kelebihan, Bapak. Ya sudah. Ya, makasih Mas Rian. Semoga Sama-sama, baik, Pak Mas. Di. Oke, baik Mas Rian. Saya langsung saja ya Mas Rian ya. Iya, Pak Parsu. Oke, Mas Rian, kita lihat dulu judul Mas Rian. Dampak media sosial terhadap perminatan pasangan hidup di KUA Kecamatan Dender, Kabupaten Bojonegoro. Oke, dari judul masih banyak sekali pertanyaan itu ada sebagian udah ditanyain Pak Ardi, Mas Rian. Mas Rian ini kan nanti dapat gelarnya kalau lulus, ini kan gelarnya sarjana hukum ya Mas Rian ya. Ya, Pak, SA. Nah, Pak Mas Rian. Parsu. Tapi kalau kalau dilihat judulnya, saya kok lebih ngerasa kalau ini bukan skripsinya sarjana hukum, Mas Rian. Kalau dilihat ini kayaknya skripsinya eh, mungkin sosiologi bisa, ini sosiologi. Atau komunikasi juga bisa. Nah, di sini kan Mas Rian juga eh, sangat minim ya terkait dengan dasar-dasar hukum, lebih ke bentuk fenomena-fenomena sosial di masyarakat. Jarang sekali Mas Rian mencantumkan dasar-dasar hukum Islam dan bahkan dasar-dasar hukum di Indonesia juga sangat minim, bahkan nggak ada ya Mas Rian. Apa memang tidak gimana proses bimbingan Mas Rian? Kalau tidak ada dasar hukum ini gimana? Sebagian ada, Pak, yang Eh, se- dari undang-undang juga. oh, undang-undang. Oke, terus kita lihat di judulnya perminatan pasangan hidup. Maksudnya apa, Mas Dian? Perminatan pasangan hidup. Kalau kita lihat Oke. di sini ya, di penegasan istilah itu perminatan pasangan hidup itu adalah kriteria atau preferensi dalam memilih seseorang pasangan hidup dengan kriteria sesuai dengan diri sendiri, memiliki tujuan, kecocokan, perspektif untuk membangun ketahapan lebih lanjut. Ini kata Jajak Mega pra apa, Praksoko dalam jurnal Knowledge. Nah, kalau menurut Mas Rian sendiri, perminatan pasangan hidup itu apa, Mas?
Ya. Peminatan. Hmm. Peminatan itu tentunya kecenderungan terhadap minat atau keinginan Hmm. seseorang terhadap suatu hal tertentu. Itu yang kami namakan dengan peminatan itu sendiri, Bapak. Nah, Terus di sini kalau peminatan perminat, pasangan. oh Mas Rian, kalau perminatan itu kan banyak sekali ya, apa ya kriterianya ya, atau eh, cara orang melihat minat itu kan banyak sekali ya, Mas Rian ya. Minat itu kan banyak sekali, apa ya namanya ya, hal-hal yang perlu dinilai. Dari skripsi ini yang perlu dinilai itu apa? Dari segi profesi, apakah dari profesinya, atau dari proses memilihnya, atau dari eh, keputusan menikahnya. Gimana Mas Rian ini melihat perminatan orang ini yang menjadi narasumber dari Mas Rian. Oke. Yang pertama tentunya kita cari pada sumber itu eh, tanya bagaimana mendapatkan calon pasangannya. Oke. Tuh. Mm-mm. Lalu orang yang kita tanya sebagai narasumber itu akan menjelaskan bagaimana proses mereka menemukan atau minat mereka apa namanya terbangun setelah bertemu atau kenalan di media sosial seperti itu, Bapak. Jadi lebih kepada apa ya? Peminatan bagaimana proses itu yang kita jelaskan nanti. Oke. Proses bukan melihat dari tadi disebutin dari segi fisik, kemudian kekayaan, kemudian juga dari apa tadi Mas Rian itu standarnya, standar orang dilihat di media sosial itu gimana Mas Rian? Maksudnya gitu, standar perempuan di media sosial itu melihat laki-laki gimana? Atau nanti Mas Rian bisa buat fake akun dengan standar yang diinginkan perempuan Maya gitu. Mas Rian, apa yang perlu Mas Rian apa ya perlu Mas Rian telisik kenapa tiga narasumber ini menjadi narasumber utama Mas Rian? Apa karena mereka memilih pasangan melalui media sosial ini karena melihat ganteng, terus melihat kaya, flexing di Instagramnya tinggi, atau gimana cara menentukannya Mas Rian? Tiga narasumber tadi. Cara menentukan tiga narasumber saya menggunakan Mm-mm. orang yang tentunya tahu dan acak, Bapak. Tahu atau gimana Mas ya? Tahu, acak, lalu mereka pernah Oh, menikah di KUA Kecamatan Dander. oh gitu. Jadi tahu, tahu, acak dan pernah menikah di KUA Dender. Jadi nggak spesifik ya, Mas Rian ya. Karena misalkan Mas Rian meneliti tiga pasangan ini karena mereka ini benar-benar melihat atau apa ya, kalau sebut profesional dalam mencari pasangan di media sosial, bukan gitu ya? Tapi acak Mas Rian ya. Iya, dan tentunya yang melandasi Hmm. adalah pertama tentu dia Hmm. mendapatkan calon pasangannya pada media sosial itu, Bapak. Oke. Media sosialnya apa Mas? Mas Rian? Facebook, Bapak. Facebook. Ya, Berarti untuk media sosial yang digunakan itu media sosial variabel utamanya Facebook ya, tiga-tiganya Facebook, Mas Rian. Facebook, Bapak. Terus yang pertama kali dilihat di Facebook itu apa? Ekonomi atau keluarganya atau orang asli mana dia gitu? Orang asli mana, Bapak? Oh gitu. Ya, kedua Jadi, dilihat hmm, dilihat dari orang asli mana, maka mereka tertarik. hmm, Selain itu mungkin pernah melihat foto profil juga, terus hmm. melihat itu baru berkenalan lebih lanjut. Oh, berarti dia yang Ada carinya. ada eh, semacam yang hmm, pertama ketertarikan pada citra diri, yang kedua ada kesamaan, Bapak. Kalau saya lihat di situ ada kesamaan, hmm. terus mereka saling apa namanya ada ketertarikan langsung melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Oke, berarti sama-sama budaya, sama-sama merasa sama budaya, sama-sama orang Jawa gitu ya, Mas Rian ya. Jadi itu yang pertama kali dilihat. Betul, Bapak. Baru wajah atau ekonominya dulu atau keluarganya dulu. Nah, itu Wajah belakangan ya, dulu. berarti ya, Mas Rian ya. Tentu dicek foto profilnya dulu, Bapak.
Oke. Terus di bab berapa ya tadi? Di bab ya ini pertanyaannya Mas Ardi juga saya udah ada tanya soal apa ya Mas Rian ya soal KUA. Kalau kalau dibaca judul ya terkait tentang peminatan pasangan, ini kan subjek subjek dari penelitian ini kan orang-orang yang kenalan lewat media sosial. Nah, sebenarnya KUA ini tidak berperan penting, tidak berperan besar di sini, Mas Rian. Sama sama yang saya sampaikan dengan Pak Ardi tadi itu. Nah, kalau misalkan ini penelitian ini bisa lebih apa ya, cetar membahana itu kalau fokusnya itu tidak di KUA, Mas Rian. Fokusnya itu misalkan masyarakat umum atau pasangan-pasangan yang belum menikah tapi dia kenalnya itu di media sosial atau sedang pacaran lewat media sosial. Nah, itu baru cocok dengan judul. Nah, di sini di 3.1 sebenarnya Kecamatan Dender di Kabupaten Bojonegoro ini ya di mana tempat pendaftarannya saja, tapi mereka itu udah final. Artinya gini, Mas Rian, udah ingin menikah. Nah, seharusnya gini, kalau ketertarikan, membahas ketertarikan, itu ya sebelum mereka menikah gitu Mas Rian ini sudah disampaikan oleh Pak Ardi tadi kemudian eh, tadi juga Mas Rian jawab soal apa ya nggak ada ya Mas Rian ya data-data terkait tentang berapa orang pasangan yang bertemu lewat media sosial itu Mas Rian. Iya, tetapi pada Hmm. apa prakteknya kita pihak KUA itu menanya pada Nah, saat salah oh, satunya di bimbingan perkawinan juga di prosesi rafa atau hmm. pemeriksaan perkawinan dari mana asal-usul kenal di calon di form pasangannya. pendaftaran itu nggak ada Mas Rian Nggak setahu ada saya nggak ada. form pendaftaran nggak ada Bapak, tapi kan kita menelisik Oh, termasuk juga hal-hal yang sifatnya medis dan lain sebagainya kan tidak ada di form. oke. Kalau medis ada, Mas Rian. Kayaknya ada surat dari puskesmas itu, surat cek apa? Surat kesehatan dari Surat puskesmas. kesehatan ada Bapak, tapi kalau form Nah, rafa tidak ada. nah. Terus kalau misalkan untuk perkenalan lewat media sosial, menurut Mas Rian ya, urgent nggak dicantumkan di dalam form pendaftaran pernikahan ini, Mas Rian? Oke, menarik Bapak. Ini Nah, kedepannya bisa menjadi apa namanya? menurut Mas Rian sendiri setelah dari hasil penelitian ini, Mas Rian, urgent nggak, Mas Rian? Menurut saya Nah, lumayan penting untuk diberikan nah, untuk kedepannya Bapak. kenapa Mas Rian penting? Karena sebelum apa namanya sebelum kita menuju ke akad nikah kan juga Hmm, paling nggak tahu asal usul. Biar nanti perkenalan. negara juga mendapat prosentasenya berapa toh orang yang em, Eh, mendapat pasangannya melalui langsung atau tidak langsung di dalam hmm, konteks ini media sosial itu Bapak. Menurut Mas Rian sendiri, untuk apa sih data itu dikoleksi oleh negara misalnya? Untuk apa? Agar eh, negara mendapat statistik Mas- data Statistik pengguna media sosial itu ya Mas ya. Nanti pengguna bisa untuk media jadi sosial yang buzzer-buzzer pemilu. dilanjut Pak. Bisa gitu Mas Rian. Iya. Oke, terus di Facebook tadi ya Mas Rian ya. Di Facebook itu menurut Mas Rian gimana ya? Di Facebook tersebut gi- eh gimana ya cara menanyakan ya? Apakah Facebook tersebut mempercepat pasangan itu memilih? Nah, misalkan saya saya kenalan dengan istri saya lewat Facebook. Apakah Ya. Facebook tuh mempercepat saya untuk pengen menikah atau justru me, apa tuh menjadi suatu kekhawatiran gagal memilih pasangan, Mas Rian. Dari hasil penelitiannya di 4.2-nya Mas Rian. Ini perlu dijelasin, Mas Rian. Dari hasil Oke, jadi penelitiannya. Paham nggak pertanyaannya, Mas Rian? paham Bapak, Paham paham. ya?
Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu dari Hmm. mana orang itu mempunyai motivasi untuk mencari jodoh di media sosial, Pak. Karena setiap orang yang mendapatkan jodoh di media sosial itu kebanyakan ada orang yang tidak bisa apa interaksi di secara langsung mencari Hmm. jodoh secara langsung gitu, Bapak. Hmm. Hmm. Jadi dari penelitiannya Mas Rian ini eh, setelah mereka kenal lewat media sosial ini cepat dapat pasangan gitu ya Mas Rian ya? Tepat, Lebih betul, ke arah Bapak. situ. Betul. Karena Terus ada yang di eh, dari tiga orang tadi itu ada nggak yang salah memilih sehingga jatuh sering berantem? kebetulan belum belum ada, Belum Bapak. belum Ya. ditemui. Mungkin karena tiga Terakhir aja. saya tanya ya. Mungkin karena tiga objek penelitiannya Mas Rian. Nah, mungkin karena fokusnya juga belum di ke situ, Bapak. Oh gitu. Ya, betul. Terus terakhir Mas Rian, ini sejalan nggak dengan ta'aruf dalam Islam Mas Rian? Ada nggak batasan-batasannya itu? Nah harusnya ini yang Mas Rian dalami di 4.3, 4.2-nya ini kan harus kalau supaya kelihatan ya Mas Rian ya, supaya kelihatan ini sistem skripsi hukum, maka Mas Rian tuh harus menyampaikan di 4.2-nya itu apakah ini bertentangan dengan konsep ta'aruf dalam Islam? Enggak, gitu. Nah, menurut Mas Rian gimana? Bertentangan nggak dengan konsep ta'aruf dalam Islam? Atau batasan-batasan apa saja yang bisa dilampaui oleh media sosial ini, Mas? Dalam konsep ta'aruf, Mas Rian? Tidak, Bapak. Ini Oh, tidak enggak. menabrak konsep Islam, malah justru saling Hmm. melengkapi. Karena Hmm. apa namanya, seperti tadi yang saya jelaskan pada Pak Ardi juga Hmm. bahwa sosial media sekarang melengkapi era di mana sosial sosial media ini termasuk dalam aspek muamalah, maka tidak sama sekali bertabrakan dengan konsep ta'aruf. Karena setelah berkenalan di media sosial, bisa jadi orang itu langsung berinteraksi secara langsung, ngajak ketemu, proses ta'aruf dan lain sebagainya. Maka Hmm. saling melengkapi. Hmm. Pada era sekarang, mah justru bagus. Tapi kalau misalkan video call, misalkan, Mas Rian, boleh nggak? Menurut Mas Rian? Boleh-boleh saja asal tidak menyimpang atau tidak. Nah itu, Nggak sesat ya, Mas Rian ya? ya Oke, betul. mungkin dari saya cukup, Mas Rian. Nanti rekamannya, mungkin rekaman atau ini saya share ke Mas Rian. Atau file dokumen revisi saya nanti ke Mas Rian. Terus Terima kasih, selanjutnya, Pak. Mas Anwar Jailani. Halo, Mas Anwar. Iya, Pak. Oke, siap Mas Anwar. Ya, Pak. Udah deg-degan. Monggo Mas Anwar dimulai. Monggo bisa di-share screen Mas Anwar. Sudah terlihat, Pak. Eh, Belum Mas Anwar. Nah, oke, sudah Mas Anwar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini terima kasih kepada kedua penguji yaitu Pak Argi dan juga Pak Fatur yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Keberlangsungan Keluarga Pelaku Judi Online di Kecamatan Dawa. Latar belakang, perkembangan teknologi informasi telah mendorong muncul dilakukan oleh masyarakat. Judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tapi juga berdampak pada kondisi mental dan juga sosial pelakunya, serta mengganggu keharmonisan keluarga. Perilaku ini juga sering menyebabkan pengabaian tanggung jawab khususnya kepala keluarga yaitu suami yang menyebabkan konflik rumah tangga hingga mengakibatkan perceraian. Dalam hal itu, data Badan Pusat Statistik BPS pada tahun 2023 mencatat sebanyak 1.572 kasus perceraian yang disebabkan oleh judi. Di sini judi umum karena keterbatasan
pengetahuan dan penelitian saya tidak menemukan yang mengkhususkan untuk judi online, jadi saya mengambil judi secara umum yang terjadi di Indonesia. Dalam Islam, judi secara tegas diharamkan sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91, di mana pada ayat tersebut judi disebut sebagai al-maisir, yang ditekankan atau ditafsirkan sebagai kata ridsun atau sesuatu yang menjijikan. Maka dari itu semua ulama fikih sepakat atas keharaman judi, bahkan mendekatinya saja termasuk kategori haram. Dalam hukum positif Indonesia, judi juga dinyatakan ilegal melalui pasal 27 ayat 2 UU ITE tahun 2024. Meskipun demikian, ada faktor lain yang mendorong beberapa orang di masyarakat melakukan perilaku judi online. Salah satunya adalah faktor ekonomi dan juga sulitnya lapangan pekerjaan mendorong sebagian masyarakat, termasuk di Kecamatan Dawan Kabupaten Majalengka, terjerumus dan bermain judi online. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan keluarga sehingga perlu dikaji secara mendalam. Maka dari itu saya memilih judul dan penelitian tersebut untuk lebih dikaji lebih dalam sebagai skripsi saya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana keberlangsungan keluarga pelaku judi online di Kecamatan Dawan. Yang kedua, bagaimana dampak judi online terhadap kehidupan keluarga dan kerentanan pernikahan. Literatur review yang pertama ada dari jurnal Mistawati dan juga kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Judi Online dan Kerentanan Pernikahan, Studi Dampak Terhadap Kehidupan Keluarga di Indonesia. Temuan yang saya temukan adalah judi online memicu konflik dan juga meningkatkan angka perceraian dalam kurun waktu 2020 hingga 2024. Yang kedua ada skripsi Ari Rizal pada tahun 2024 dengan judul Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian di Rumah Tangga, Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok. Temuan yang saya temukan pada penelitian tersebut, judi online sebagai pemicu konflik rumah tangga dan juga mengevaluasi putusan Hakim Pengadilan Agama Depok dalam mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam memutus perkara tersebut. Yang ketiga ada tesis dari Margianto 2024, yaitu analisis dampak judi online terhadap kebutuhan rumah tangga masyarakat Islam, studi kasus di Kecamatan Lubuk Linggau Timur. Temuan pada skripsi tersebut yaitu judi online melemahkan ketahanan keluarga Islam di Kecamatan Lubuk Linggau Timur. Metode penelitian, jenis penelitian yang saya ambil adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memahami secara mendalam dampak judi online terhadap kehidupan keluarga, khususnya dalam konteks keretakan rumah tangga dari perspektif sosial dan keagamaan. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji dengan lebih detail. Dengan demikian memungkinkan peneliti untuk menggali makna, pengalaman, dan juga persepsi dari subjek penelitian secara komprehensif dan kontekstual. Lokasi penelitian ada di Kecamatan Dawan, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan juga dokumentasi, teknis analisis data, analisis deskriptif kualitatif. Pada penelitian kali ini saya mengambil ada 6 orang subjek penelitian, yaitu diantaranya ada 4 orang suami pelaku judi online dan juga 2 orang istrinya. Jadi ada 2 pasang suami dan istri, dan juga ada 2 orang lain di luar pasangan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Dawan Kabupaten Majalengka, ditemukan bahwa praktik judi online memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keberlangsungan keluarga pelakunya. Di antaranya, judi online menyebabkan kepala keluarga mengabaikan tanggung jawabnya, terutama dalam memenuhi nafkah dan juga peran sebagai pemimpin di dalam rumah tangga. Kondisi ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi keluarga, munculnya konflik keluarga, serta menurunnya keharmonisan hubungan antara suami dan istri dan juga anggota keluarga lainnya, yaitu anak. Selain itu, pelaku judi online cenderung mengalami gangguan emosional seperti mudah marah, emosi tidak stabil, dan juga kehilangan kontrol diri, yang dalam beberapa kasus memicu tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Situasi tersebut semakin memperburuk kondisi keluarga dan meningkatkan risiko terjadinya perceraian.
Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, Islam, dan hukum positif, tetapi juga menjadi ancaman serius bagi terwujudnya keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Oleh karena itu, dampak judi online terhadap keluarga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak agar keberlangsungan dan keharmonisan keluarga dapat terjaga. Analisis keberlangsungan keluarga pelaku judi online di Kecamatan Dawan, saya menggunakan dua metode sebagai pembanding, yaitu 8 fungsi keluarga dan juga 5 unsur pokok, yaitu maqasid syariah, di mana dari keduanya kurang lebih secara ringkas saya simpulkan seperti ini. Di antaranya ada beberapa aspek permasalahan, yaitu perilaku judi online kepala keluarga, di mana judi online dilakukan secara berulang kali dan menimbulkan kecanduan. Rata-rata dari keempat orang, berarti dari keenamnya itu, keempat orangnya merupakan pecandu judi online dan sudah bisa dikategorikan sebagai pecandu berat karena sudah menghabiskan uang hingga puluhan juta. Dalam pandangan maqasid syariah, hal tersebut mengganggu aspek menjaga agama atau hifzuddin karena mengganggu kualitas ibadah. Kebanyakan orang yang melakukan judi online, kualitas ibadahnya terganggu. Yang kedua, ketidakstabilan ekonomi keluarga. Yang ketiga, konflik dan ketegangan rumah tangga, kekerasan verbal dan emosional, penarikan diri dari lingkungan sosial, pengabaian pengasuhan anak, lemahnya pendidikan moral anak, dan juga ketimpangan peran antara suami istri. Upaya yang terakhir yaitu keempat-empatnya memilih untuk tetap bertahan karena alasan anak, dan juga memilih untuk berhijrah dan memperbaiki diri. Meskipun diantaranya ada istri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan jika didasarkan kepada kewajiban, kewajiban tersebut adalah kewajiban suaminya. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa judi online memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan keluarga dan juga masyarakat. Dampak tersebut terlihat pada aspek psikologis berupa kecanduan dan ketergantungan, aspek ekonomi berupa ketidakstabilan keuangan keluarga akibat penyalahgunaan harta untuk berjudi, serta aspek sosial berupa penarikan diri dari lingkungan dan munculnya stigma negatif terhadap keluarga pelaku. Kondisi keluarga pelaku judi online di Kecamatan Dawan menunjukkan terjadinya pelemahan fungsi-fungsi keluarga, khususnya fungsi keagamaan, sosial dan budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan, serta pembinaan lingkungan. Meskipun beberapa fungsi seperti reproduksi, sosialisasi, dan pendidikan, serta pemenuhan kebutuhan dasar masih dijalankan, pelaksanaannya tidak seimbang karena lebih banyak yang diperankan oleh istri, sedangkan suaminya lebih banyak berada di luar rumah atau menghindar dari keluarganya. Selain itu, pelaku judi online terbukti menyebabkan tidak terpenuhnya 5 unsur pokok dalam maqasid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan juga harta. Dengan demikian, judi online bukan hanya merupakan persoalan individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang mengancam keberlangsungan keluarga dan juga kehidupan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, cukup Mas Anwar. Langsung saja, Mas Ardi. Hmm. Baik, terima kasih Mas Pak Mas Anwar. Ini tentang video online ya. Mereka masih bertahan ya Mas. Berapa? Dua pasangan? Eh, ada 4 berarti Pak. Empat ya, Duanya empat pasangan. punya pasangan, duanya lagi bukan. Mereka harmonis. Kalau dilihat dari segi 8 fungsi itu tidak Pak. Apa yang paling dominan? Yang paling dominan itu kebanyakan di ekonomi Pak. Hmm? Yang paling dominan maksudnya dominan rusaknya atau gimana ya Pak? Ya, tadi 8 dominan, 8 yang 8 Oh, ya poin. fungsi ekonomi Pak. Kestabilan ekonomi Itu yang paling yang paling paling rusak, apa? yang paling rusak. Paling rusak mempengaruhi. Ya, Jadi pada prinsipnya mereka setelah mengikuti judi online
keluarga itu secara ekonomi tambah kaya atau tambah miskin? Minus, Pak. Hmm? Minus, Pak. Bahkan yang tadinya punya Minus. jadi nggak punya. Contohnya yang tadinya Punya, punya motor gitu jadi nggak punya. enggak menemukan enggak yang ada selama penelitian karena ada penelitian sebelumnya itu juga ada yang di syariah itu malah justru menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Kalau misalkan dari narasumber yang keempat, yang keenam orang ini, Pak, sebetulnya ada satu yang mana judi online itu dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Karena Hmm, istrinya itu kerja jaga warung, suaminya ya serabutan, tapi hmm, orangnya tidak mau diwawancara, Pak. hmm. Mengapa tuh ya? Hmm. Eh, Mungkin karena ini kaitannya cukup sensitif ya, Pak. Kan yang menarik kalau misalkan oke judi keluar pasangan rumah tangga, suami ikut judi online, slot atau judi online, kemudian ekonominya runtuh. Itu kan sudah biasa, Ya, ya kan? Kayaknya bukan hanya dalam judi online, biasa saja. Namanya orang rumah tangga, kemudian ikut suaminya itu sering masang nomor, atau mungkin kartu, dan itu bukan online ya, secara fisik. Mereka juga banyak yang akhirnya secara ekonomi keluarga itu runtuh. Kayak gitu. Jadi hasilnya penelitiannya Mas Anwar itu apa yang berbeda dengan penelitian kita sebelumnya? Karena kan saya kira tadi itu dalam skripsinya Mas Anwar itu dengan judi online malah justru mereka bertahan karena ekonominya itu terpenuhi dari hasil main judi online. Kalau itu berarti sesuatu yang menarik. Kan gitu. ya, Pak. Artinya artinya melawan melawan fenomena atau pengalaman-pengalaman hidup orang kan sebelumnya. Kalau ada stigma atau ada pernyataan bahwasanya bermain judi itu bisa meruntuhkan ekonomi keluarga, ini malah justru ternyata ada fenomena lain ini. Banyak bapak-bapak yang sekarang itu main judi online karena untuk menopang ekonomi keluarga. Kan harusnya yang seperti itu yang menarik itu. Kemudian dikaji dari aspek hukum keluarga. Ya kan kalau hasilnya cuma oh ini runtuh, oh ini. Apa ya? Apa yang menarik? Kayak gitu. Karena semua hasil penelitian itu ya bermain judi itu memang secara teori saja ya memang meruntuhkan dalam teori agama apalagi kan itu larangan kan diharamkan judi karena memang dampak dari judi itu sangat besar baik bagi kehidupan sosial keluarga maupun kehidupan ekonomi. Nah gitu mas, Ya, iya kan? Jadi apa yang kira-kira menarik dari skripsinya Mas Anwar ini? Apa kira-kira? fenomena ya mungkin, Pak. Eh, Jadi, tapi kan mereka kan makanya pemerintah itu kan melarang pemain atau bahkan razia cyber crime itu kan berazia terkait apa perilaku maupun praktek judi online karena memang dampaknya sangat besar terhadap ekonomi seseorang apalagi ini keluarga memang itu kan dibatas ya gitu toh Mas Anwar. Nah sedangkan informan Mas Anwar itu semuanya itu ternyata tidak ada yang menopang dari pemerintah melarang juga apalagi agama apalagi apa moral kan itu sudah dipenuhi apa ya kira-kira mas saya masih belum bisa menemukan
hasil kebaruan ataupun hasil penelitian Mas Anwar yang memang itu bisa dijadikan ini loh hasil penelitian skrip saya itu ternyata kayak gini dan ini beda dengan penelitian yang lain kan Kalau tempat Pak bisa dijadikan acuan tidak? Perbedaan tempat ya. maksudnya acuan gimana Kan maksudnya belum ada gitu penelitian itu di daerah saya gitu. ya kan itu kan daerahnya Mas Anwar tapi kan secara umum Hmm. pemerintah bergencar untuk memberantas judi website sekian ribuan website itu kan diblok. Nah gitu karena bukan hanya pasangan orang dewasa tapi juga anak kecil pun saat ini kena dampak ya. Kayak gitu. Agama udah jelas melarang. Manapun agama Samawi itu melarang. Lah kalau melihat tentang mungkin Mas Anwar memiliki kejadian tentang kepala rumah tangga, kaget gede, terpuruk, jatuh. Itu memang akan seperti itu. Makanya agama itu menyewanti-wanti jangan sampai bermain di apa namanya online kan gitu. Ya, betul, Pak. Ya, jadi saya belum bisa menentukan sebenarnya. Mas, menarik ya. Kalau temuannya itu, oh ternyata masyarakat di sana di tempat yang diceritakan Mas Anwar ini main judi dan ekonomi keluarga runtuh. Oke, ya, nggak ada masalah. Kan gitu mas. Betul, Pak. Nah, kecuali hmm, penelitian ini itu akan seperti ini. Dari pasangan itu semuanya istrinya bertahan ya, nggak minta cerai ke suami ya, Pada akhirnya bertahan Pak, cuman sempat bertahan. Oke, dari dari Mengapa istri cenderung memilih bertahan daripada bertahan? beda-beda Pak, Hmm? beda-beda. Apa? Alasan Sebagai yang pertama karena mungkin alasan anak, hmm? alasan suaminya, Terus? alasan anaknya. Yang kedua, ada yang masih percaya sama suaminya Pak, Hmm? sama Terus? percaya sama suaminya. Akhirnya mereka itu hijrah. Hmm? Dan juga yang ketiga, eh, alasannya karena masih sayang katanya Pak. Lah, justru dalam penelitian skripsinya Mas Anwar itu yang harus jadikan judul faktor-faktor apa saja ya yang menyebabkan seorang istri itu mau bertahan, ya kan? Mau bertahan di mana atau di saat yang sama itu suaminya itu pemain judi online dan ekonomi runtuh, tapi kok istri mau bertahan? Faktor apa saja yang mempengaruhi istri mau bertahan? Kan gitu. Harusnya itu yang digali. Jadi menemukan, oh ternyata eh, di sana itu banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena faktor suaminya itu pecandu pemain judi. Tapi di daerah ini serius sebagian besar di situ meskipun di suami itu pemain judi, tapi mereka masih bisa bertahan karena faktor tadi anak dan segala macam itu justru yang bisa menjadikan teliti bukan judi online suami apa rajin berjudi online ekonomi runtuh ya memang akan jalan seperti itu makanya negara dan agama melarang ya tapi kenapa kok justru meskipun ekonomi keluarga runtuh gara-gara suaminya itu bermain judi online, kok istri mau bertahan? Apa faktor penyebabnya? Bagaimana strategi mereka itu dalam mengelola atau misalkan bagaimana strategi suami itu meyakinkan istri untuk tetap bertahan dan istri bagaimana
secara emosional atau faktor penyebab yang istri ini ya, supaya mereka pesankan itu yang menarik. Kan gitu mas. Ada KDRT enggak? Enggak, Enggak ada paling lah kan berarti kan. kapan Hmm? saja, Pak. Paling Gimana? kapan di verbal. Verbal. Hmm. KDRT verbal. Nah, tapi kan secara fisik enggak. Padahal kan istri itu harusnya kan kesal toh. Apalagi istri kerja, kemudian suaminya nganggur, malah justru dia bermain slot dan segala macam. Sampai akhirnya ekonomi keluarga runtuh. Harusnya si istri itu pertama menuntut suami. Yang kedua, istri juga bisa berhak menggugat cerai suaminya karena suaminya itu sudah tidak lagi menjadi suri tauladan atau uswah bagi keluarga pada dia sebagai imam, ya kan? Yang berikutnya, istri juga akan terbebani juga ikut terbebani karena utang yang dilakukan oleh suaminya. Yang gitu. Nah, yang keempat, bisa jadi kewajiban seorang suami itu sudah tidak lagi mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarga dan lainnya. Tapi justru istri masih bisa bertahan, mau mempertahankan rumah tangganya. Itu yang harusnya diteliti. Ya, jadi harusnya dibalik, bukan karena gitu. Lah, kalau itu diteliti, maka itu bisa apa? Itu bisa menjadi temuan baru bagaimana ketahanan keluarga, eh, bagaimana ketahanan keluarga si suami pelaku judi online, sehingga istri itu tidak menggugat cerai, kan gitu. Atau mungkin faktor-faktor penyebab bertahannya seorang istri eh, eh, pelaku suami pelaku judi online itu yang harus diteliti. Kan gitu, Mas. Ya. Apalagi kan tadi nggak ada kekerasan. Padahal istri berusaha berontak. Kemudian ini kan tentang hukum Islam. Kemudian Mas Anwar menggunakan teorinya justru struktural fungsionalnya transfer person atau mungkin konsep disorganisasinya William J. James. Ini kan lebih pada sosiologi. Lah, Macet tadi, macet. eh? Tadi macet, Pak. Nah, ya, sebenarnya apa ya teori yang apa relevansinya transfer person? William Shepard itu dalam konteks ini kita kan membahasnya sebagai hukum Islam ya. Hmm. Justru kalau misalkan akan semakin baik dan ini kan tadi dibalik kemudian kan berarti apa? Jadi bagaimana seorang istri itu konsep istri yang soleh dalam Islam meskipun dalam kondisi keluarga yang terpuruk segala macam dia masih tetap setia mendampingi seorang suami dalam segala apapun keadaan. Dan itu, ini malah justru menggunakan teori-teori barat sosiologi barat yang sebenarnya menurut saya pribadi kurang relevan. Ya kan? Itu. Jadi, kecuali ini skripsinya anak sosiologi lah, ini masuk. Tapi kalau kalau ini hukum keluarga Islam, menurut saya masih belum bisa, apalagi menggunakan makosid syariah, misalnya judi online, ya. Atau misalkan tadi kalau datanya dibalik, maka seorang istri itu berusaha untuk mempertahankan agama suami bagaimana, menyadarkan suami seperti apa. Itu kan berarti secara hifdzuddin, hifdzunnafs, hifdzul akalnya masuk. Kan gitu. Bagaimana strateginya seorang istri itu justru mempertahankan suaminya, menyadarkannya, memberikan pemahaman kepada suami untuk tidak lagi bermain judi online. Nah gitu. Pilihannya kan hanya dua seorang istri itu dalam kondisi ini. Dia bertahan dengan keadaan ekonomi keluarga yang runtuh. Terus yang kedua suami yang sudah tidak lagi
menaati suatu agama tidak juga menjadi imam, bahaya untuk anak-anaknya. Kan gitu. Kalau bertahan. Nah, pilihan yang kedua itu bercerai. Kan itu, tapi justru mereka aku memilih bertahan. Itu yang justru menarik. Paham ya, Kak? Mas, ya itu aja lah konfirmasi karena saya masih bingung nih dengan hasil penelitian ini. Terusnya dibalik, ini malah justru fenomena yang biasa. Ya. Justru itu objek kita itu sudah tahu dari awal. Itu Pak Ifas, Mas Anwar, matur nuwun. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ardi. Mas Anwar dari saya, Mas Anwar. Dari, Ya, mungkin Pak. nggak jauh beda sama Pak Ardi, Mas Anwar. eh Gini, seolah-olah dalam skripsi ini Mas Anwar mempertanyakan apakah judi itu benar-benar diharamkan atau tidak. Kayak gitu. Apakah judi itu benar-benar merusak rumah tangga gitu. Jadi skripsi ini menguji hal yang nyata, sudah nyata haram, dilarang, terus dituliskan dalam tulisan tangan, diuji ke masyarakat, dilempar ke masyarakat, ke berapa keluarga tadi? Empat keluarga ya, Mas Adwar ya? Empat keluarga, ya, keempat keluarga. Dari keempat keluarga, ternyata, walah hasilnya benar ternyata. Hasilnya memang merusak rumah tangga. 100 dari 100 dari 4 itu 100% rumah tangganya rusak ya, Mas Adwar ya? Iya, kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, itu ya, Mas Anwar ya. Nah, sebenarnya ini judulnya ini benar, Mas Anwar. Kalau masukkan judul ini ke dalam skripsi, artinya Mas Anwar itu menguji apakah eh, apa ya hal-hal yang sudah dinyatakan dalam hukum atau dalam hukum Islam atau di dalam hukum negara ini haram atau tidak boleh diuji oleh Mas Anwar eh, kevaliditasan hukum tersebut. Artinya Mas Anwar betul tidak hukum nih, salah tidak hukum ini. Gitu. Ternyata hasilnya betul hukum tersebut. Nah, yang dikatakan skripsi itu dikatakan skripsi masalah Mas Anwar. Ini bukan kalau kita lihat hukum itu sudah benar itu nggak ada masalah di situ. Ya, Mas Anwar ya. Berarti memang benar apa ya Mas Anwar ya, betul dari Al-Quran hadis itu menyatakan bahwa judi itu merusak rumah tangga. Kemudian dalam undang-undang kita juga menghancurkan rumah tangga. Betul dalam undang-undang. Nah, disampaikan yang disampaikan Pak Adri tadi itu baru kita lihat masalah Mas Anwar. Masalahnya apa? Kalau misalkan Mas Anwar mengambil atau meresapi dari pernyataan Pak Ardi tadi, menurut Pak Ardi kalau misalkan orang itu keluarganya berjudi, kemudian hidupnya misalkan bandar ya Mas Anwar ya, bandar, kemudian dia juga berjudi, tapi hidupnya mapan, kemudian ada dari 9 kriteria yang Mas Anwar sebutin itu dia terpenuhi semua. Kriteria pertama fungsi apa tadi kalau nggak salah? Di bab Aman. 2. Kemudian Mas Anwar teraskan ke bab 4 ya. Bab 4 mana fungsi fungsi. Nah, di fungsi keagamaannya dia bandar seorang bandar judi Mas Anwar. Kemudian fungsi keagamaannya tetap dijalankan. Misalkan dia rajin beribadah, sholat, kemudian puasa juga, sedekah juga. Bahkan dari hasil judi itu sedekah. Fungsi keagamaannya jalan terus. Nah, dilihat di situ keluarganya. Oh, ternyata keluarganya baik-baik, tapi penghasilannya jelek. Dari penghasilannya dapat penghasilan dari hasil yang jelek. Itu yang patutnya diteliti. Tapi seolah-olah Mas Anwar ini menguji, menguji kalau apa ya namanya ya, undang-undang atau hukum Islam ini bermasalah sehingga sehingga yang ditemukan di masyarakat tidak sesuai dengan apa itu namanya itu prinsipnya Mas Anwar. Nah gitu. Nah, coba nanti Mas Anwar diskusikan dengan Pak Nizar Bali ya soal ini, masalah-masalah ini. Pertama yaitu eh mulailah apa tuh namanya tuh melihat fenomena apakah ada dari keempat narasumber Mas Anwar tadi itu
eh, mengapa mereka bertahan? Nah, itu kata Pak Ari tadi gitu ya, Mas Anwar ya. Kenapa mereka ingin terus melakukan pernikahan padahal suaminya itu apa ya? Bermain judi, berbuat maksiat lah istilahnya, melakukan atau melanggar undang-undang atau melanggar aturan agama. Tapi kenapa istrinya itu apa ya namanya ya bertahan? Itu Mas Anwar, itu yang pertama. Saya menambahkan dari pendapatnya Mas Adi tadi. Hmm. Nah, terus yang kedua di sini Mas Anwar itu sebutin di dalam Undang-Undang 21 tahun 94 tentang fungsi keluarga. Nah, saya rasa ini undang-undang ini nggak cocok kalau nanti objeknya itu dirubah lagi, Mas Anwar. Ya. Nah, di sini Tidak. Mas Anwar mungkin eh, lebih apa ya, lebih merubah fungsi fungsi apa ya, fungsi-fungsi keluarga ini dirubah dengan ketahanan keluarga, teori ketahanan keluarga. Nah, jadi Undang-Undang 2194 ini tentang fungsi keluarga ini diganti nanti. Kalau gini, misalkan Mas Anwar ya, ditemukan ditemukan misalkan Mas Anwar ditemukan di dalam hasil penelitiannya fungsi fungsi keluarga itu di dalam Undang-Undang 2194 itu terpenuhi semua tapi pelakunya judi online. Nah, pelakunya itu adalah orang yang melakukan judi online. Apakah Mas Anwar membenarkan judi online Tetap menurut tidak, Mas Anwar? tetap tidak. Tapi dari fungsinya itu terpenuhi semua, Mas Anwar. Fungsi reproduksi, Ah, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, kemudian fungsi perlindungan, fungsi budaya, fungsi keagamaannya itu terpenuhi. Nah, tapi dia melakukan aktivitas yang melanggar aturan undang-undang. Apakah Mas Anwar dari kesimpulannya nanti membenarkan perbuatan tersebut? Mas Anwar? tetap tidak, Pak. Tetap tidak kan? Karena apa? Karena sudah dari awal itu dilarang oleh aturan hukum atau agama juga. Walaupun dia sesuai dengan fungsi-fungsi dalam undang-undang tadi. Hasilnya akan tetap sama. Itu yang ingin saya sampaikan ke Mas Anwar. Jadi fungsi ini mungkin akan nanti Mas Anwar ganti. Kemudian kita lanjut ke makosid syariah. Kenapa Mas Anwar memilih makosid syariah? Eh, saya rasa eh, cocok, Pak. Oh, Oke. Pertama sudah itu, dan kedua, diskusikan dengan Pak Nizar belum? ini tuh saya tanyakan ke beliau itu karena Heeh. saya kebingungan tadinya kan di bab 2 itu saya Mm-mm. ngebahas tentang karakteristik judi online. Jadi yang mau akan saya bahas itu judi online-nya itu yang Mm. seperti apa gitu, yang dilakukan itu yang seperti apa. Kata Mm. beliau hasil diskusi ya lebih baik diganti saja Mas katanya pakai coba sampean pakai maksud syariah Mm. ya saya coba gitu Pak. Ternyata ya Oh, seperti coba. Nah, jadi kan harusnya memahami, Mas Makosid Syariah. Harusnya, Mas Anwar. Betul, Pak Nizar memang cocok mencantumkan Makosid Syariah ini. Bagus, Pak Nizar mencantumkan Makosid Syariah di dalam hal ini. Hmm. Nah, apa ya artinya apa? Kalau misalkan di lapangan Mas Anwar temukan nanti apa ya? Ditemukan nanti orang yang melakukan judi online ini hidupnya bahagia. Nah, Makosid Syariah ini hadir di sini untuk meluruskan tadi. Nah, ada misalkan dari segi hartanya menjaga harta ya, menjaga harta di situ kan termasuk loh Mas Anwar, termasuk menjaga harta itu dari hal yang haram. Iya nggak Mas Anwar ya gitu ya Mas Anwar ya. Nah, menjaga harta tersebut dari hal-hal yang haram. Nah, sudah tepat Pak Nizar mencantumkan makosid syariah, bukan dipas-pas gitu Mas Anwar. Jadi makosid syariah itu untuk meluruskan bahwa apa tuh teori bahwa judi online itu benar-benar haram, menjaga harta tersebut supaya tetap halal gitu ya. Jadi makosid syariah harus muncul pada rumusan masalah 21.2-nya, pada rumusan masalah 2, dan juga harus muncul pada 4.2 Mas Anwar. Oke, itu ya. Itu kesimpulan dari saya Mas Anwar. Nanti
mungkin dua yang paling urgent Mas Anwar ubah itu ya di rumusan masalah keduanya. Bukan bagaimana dampak judi online bagi keluarga dan terutama konteks pernikahan. Ini kan sudah jelas ya Mas Anwar. Sudah jelas bahwa kalau judi online itu benar-benar merusak rumah tangga. Tapi Mas Anwar harus bahas dari segi makosid syariahnya. Lebih diperdalam dari makosid syariahnya. Itu. Terus terakhir Mas Anwar, mungkin eh nih di kesimpulan di 5.1 kesimpulan itu mengikuti sesuai dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada dua, berarti kesimpulannya juga ada dua. Jadi kalau 5.1-nya itu kesimpulan dari rumusan masalah yang pertama, yang kedua kesimpulannya juga di kesimpulan rumusan masalah yang kedua. Itu Mas Anwar, saya rasa cukup Mas Anwar ya. eh kita Mas Rian masih bergabung kah, Mas Rian? Masih Bapak. Oke, Mas Rian, untuk skripsi Mas Anwar dan Mas Rian, mungkin dari saya berdua cukup, dari saya dan Pak Ardi. Mudah-mudahan Mas Rian dan Mas Anwar ini bisa segera revisi, kemudian buat lembar pengesahan, kemudian minta tanda tangan bisa diikuti wisuda di bulan apa ya? Bulan Maret besok. Itu ya Mas Anwar ya. Mas Anwar, Mas Rian ya. Iya Bapak. Soalnya kalau diundur di bulan April atau Mei besok, mungkin tetap bayar uang kuliah lagi Mas Anwar sama Mas Rian. Kita ya, jadi segera direvisi Mas Anwar, Mas Rian, revisi kemudian diserahkan ke pembimbing dan penguji. Oke, cukup dari saya, Mas. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup Baik. Bapak. Nah, cukup ya. Untuk sidang hari ini saya tutup dengan bacaan hamdalah. Mungkin dari Pak Ardi ada tambahan. Oke, kita tunggu Pak Ardi dulu ya. Kalau misalkan ada tambahan nanti sama Mas Pak Ardi izin sholat sebentar. Pak, izin bertanya, Pak. Tadi terkait yang tadi, mumpun masih ada, bisa saya diskusikan biar Ya, lebih jelas. gimana Mas Jadi Anwar? yang rumusan masalah yang kedua itu Ah, pandangan, gitu ya, Pak. Pandangan makosid syariah terhadap hmm, keluarga pelaku judi online, gitu ya, Pak. boleh Mas Anwar. Jadi nanti Mas Anwar itu lebih menjelaskan bahwa kalau dalam Makosid Syariah harta yang apa ya harta yang didapatkan dari judi online itu tidak apa ya tidak sejalan dengan Makosid, artinya bercampur, tidak menjaga harta dari hal-hal yang dari hal yang jijik atau kotor gitu Mas Anwar. Jadi harta Delapan, tidak suci lagi. yang 8 fungsi itu diubah, jadi, Pak. Jadi G Mas. berarti, Pak, otomatis itu kan
Mm-mm. Saya hanya menambahkan beberapa hal yang negatif-negatifnya saja. Gimana Ada Mas? hasil wawancaranya ada gitu di saya terkait memang alasan untuk bertahannya itu. Eh, Masukan saja ya, Pak. Gimana Mas Anwar? Terkait alasan-alasan untuk bertahannya itu kan hanya Mm-mm. secara singkat saya cantumkan di sana. Berarti ada beberapa yang ditambahkan berarti ya Pak di bab tiganya itu. Oke. Eh, Lalu Kalau alasan untuk bertahan itu dijadikan judul utama, highlight utama Mas Anwar, bukan hanya beberapa paragraf saja. Jadi maksud dari saya dan Pak Ari tadi itu dijadikan judul. Alasan mereka untuk bertahan itu yang dijadikan judul, bukan hanya sebagian dari apa itu sebagian besar. Nah, nanti Mas Anwar apa? Mas Anwar gali lebih dalam lagi kenapa mereka bertahan. Terus baru munculkan teori-teori tentang apa ya? Tentang ketahanan keluarga. Alasan istri ini bertahan karena apa? konfliknya tetap Eh, konfliknya yang sekarang itu tetap aja Konfliknya tetap, konfliknya tetap. Terus juga alasan kenapa ingin bertahan. Terus bisa juga nanti Mas Anwar apa ya? Manajemen konfliknya bisa di apa tuh? Bisa diteliti lebih jauh. Nah, itu untuk kalau buatnya skripsi baru, Mas Anwar. Kalau buatnya skripsi baru. Nah, jadi nanti kalau misalnya di situ ada manajemen konflik, kemudian kenapa alasan istrinya itu bertahan. Oke.
Oke, Mas Anwar, Mas Hafidz, Rian Hafidz, saya rasa cukup, Mas, untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dulu ya. Ya, Saya, Bapak. oke, ditutup dengan coba baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.